pergi berwisata ke daerah pegunungan? Dapatkah Anda merasakan kesegaran alamnya? Samakah dengan yang Anda rasakan sewaktu berada di daerah perkotaan, terutama di jalan raya? Dapatkah di jalan raya Anda menghirup udara dengan nyaman, dengan terasa segar saat bepergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di perkotaan? Pernahkah kalian merasakan sesak napas karena banyak begitu asap yang berbau tidak sedap? Kalian akan bertanya-tanya tentang semua polusi ini. Dari manakah semua itu berasal? Mari kita bahas. Pembakaran bensin pada kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Contohnya CO2, SO, NO, dan lainnya. Asap yang timbul dari cerobong pabrik berbahan baku batu bara berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Asam mengandung sulfur yang dapat menyebabkan hujan asap. Ada dua jenis pembakaran hidrokarbon, yaitu satu, pembakaran sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. 2. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air H2O. Nah, reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna ini akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran hidrokarbon adalah minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi tersusun dari campuran kompleks senyawa hidrokarbon alkana dan gas alam. Ada 3 jenis, yaitu LPG, LNG, dan CNG. Gas LPG didominasi oleh propana dan butana. Jenis gas ini memiliki massa jenis lebih besar dari LNG. Dalam tabung LPG berbentuk zat cair, namun pada suhu dan tekanan nominal LPG akan keluar dan langsung berubah menjadi gas. LNG, gas yang didominasi oleh metana dan etana. Yang terakhir yaitu CNG, hampir sama dengan LNG. Jika pada LNG, metana dan etana didinginkan hingga mencair pada suhu antara minus 150 derajat sampai minus 200 derajat. Sedangkan pada CNG, metana dikompresi tetapi tidak sampai mencair. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, kandungan utamanya adalah hidrokarbon, belerang, nitrogen, dan oksigen. Jika bahan tadi melewati proses pembakaran, maka akan menghasilkan CO2, CO, SO2, SO3, NO, NO2, NO3, dan lainnya yang akan menyebabkan dampak bagi lingkungan ataupun makhluk hidup. Penggunaan hidrokarbon di sektor transformasi dan industri tentu saja memberikan dampak negatif pada lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon yaitu polutan gas CO2 yang melebihi batas, dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Efek rumah kaca terjadi di mana panas bumi terperangkap karena terhalang oleh gas inersia seperti CO2 pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Karena gas CO memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada oksigen dalam berikatan dengan hemoglobin membentuk COHB. Cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Jadi gini, bila senyawa hidrokarbon dibakar pada kondisi di mana oksigen kurang, akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Nah, pada pembakaran tidak sempurna ini, timbul gas karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan. Gas karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah,
Akibatnya, seluruh sel tubuh akan kekurangan oksigen dan sel akan rusak, hingga menyebabkan kematian. Karena itu, pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen cukup, misalnya dengan memberi ventilasi yang baik. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Meski tidak beracun seperti karbon monoksida, gas karbon dioksida memiliki akibat buruk bagi alam. Gas ini adalah gas rumah kaca yang menyerap panas. Meningkatnya gas ini menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Untuk itu, perlu ditanam tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Ini agar kandungan karbon dioksida berkurang di udara. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang rendah yang terkandung bersama hidrokarbon, minyak bumi menyebabkan berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan, kronosi pada musim, dan hujan asam. Karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon, perlu dipilih bahan bakar yang mengandung belerang rendah. Yang terakhir, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Pembakaran hidrokarbon yang berlebihan akan menyebabkan persoalan seperti nomor yang ketiga. Meskipun langkah antisipasi sudah dilakukan, karena itu pembakaran berlebihan harus dihindari. Ini bisa dilakukan, misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan umum.